Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BMP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas khusus yang terjadi di Pulau Rempang. Seperti yang sudah kita tahu apa yang terjadi di sana, mestinya kita juga turut prihatin terhadap saudara-saudara kita suku Melayu yang saat ini sedang menghadapi bagaimana mereka itu akan kejadian di Pulau Rempang ini terjadi karena ada rencana investasi yang akan masuk. Namun demikian, karena di situ masih ada penduduk yang sebetulnya mereka itu adalah penduduk yang sudah turun-temurun dari abad ke-18 mereka sudah berada di situ. Ini rencananya mau direlokasi ke pulau lainnya, yaitu Pulau Galang. Nah, dengan demikian mungkin bisa bertahan, atau mereka terpaksa memang harus mengikuti apa kemauan pemerintah, mereka harus direlokasi. Nah, ini kita doakan saja semoga teman-teman atau saudara-saudara kita yang di Pulau Rempang itu bisa mendapatkan yang terbaik bagi mereka. Nah, begini teman-teman dan saudara sekalian, di video ini kita akan membahas hanya yang khusus terkait dengan status atau permasalahan tanah di Pulau Rempang. Statusnya apa? Apakah di situ sudah ada sertifikat? Sertifikatnya itu milik siapa? Dan status atau jenis haknya apa? HGUK, HGPK, atau HPLK? Nah, mari coba kita lihat ya. Ini saya rangkum dari berbagai pemberitaan yang sudah beredar. Namun sampai saat ini saya sendiri itu belum mendapat kejelasan ya. Memang ya dari pejabat-pejabat pemerintah sendiri, dari menteri-menteri terkait sendiri, itu keterangannya satu sama lain tidak sinkron, khususnya kalau yang akan kita bahas mengenai status tanah. Nah, baiklah kita mulai. Awal dari polemik yang sampai saat ini masih dibahas dan diperbincangkan banyak orang, yaitu tentang penggusuran dan pengosongan. Demikian yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Menurut Pak Mahfud, tanah di Pulau Rempang itu sebetulnya pada tahun 2001 dan 2002 itu sudah diberikan hak atas tanahnya oleh negara kepada entitas perusahaan. Jenis haknya adalah hak guna usaha. Itu jelas beliau mengatakan itu hak guna usaha. Namun demikian, karena tanah itu tidak ditengok-tengok, itu menurut istilah beliau yang tidak dilihat-lihat, sehingga pada tahun 2004 itu kemudian dialihkan pemberian haknya ke pihak lain. Saya tidak tahu pihak lain itu ya siapa, karena beliau tidak memberikan penjelasan. Nah, dalam perjalanan waktu dengan berbagai keputusan, itu juga keputusan apa kita juga tidak tahu, sehingga ketika yang pemiliknya, mungkin yang dimaksud adalah yang pemegang hak atas tanahnya, HGU ini tadi, ingin menggunakan tanahnya sehubungan dengan adanya rencana investasi itu, ternyata di situ sudah ada penduduknya. Sehingga menurut beliau ini bukan permasalahan hak atas tanah, tetapi permasalahannya adalah pada pengosongannya. Saya ingin mengulas apa yang menjadi pemahaman dan struktur berpikirnya Pak Mahfud ini, sehingga beliau itu mengeluarkan statement yang seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi, yang namanya hak guna usaha itu, kalau misalnya diberikan pada 2001, tidak tiba-tiba, 2004 bisa dialihkan gitu. Karena apa? Hak guna usaha itu kan setidaknya kan 30 tahun. Ada masa di situ, memang mungkin ada batas waktu, ketika itu tidak dilakukan kegiatan, mungkin, nah ini kan kita juga tidak tahu surat-suratnya itu, SK-nya itu apa, sekian tahun itu bisa SK pemberian hak itu dibatalkan, dengan demikian tanah itu bisa diberikan ke pihak lain. Namun Pak Mahfud juga mengatakan ternyata itu ada kekeliruan, baik kekeliruan dari pemerintah Kota Batam maupun dari pusat, dalam hal ini dari LHK, berarti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang waktu itu sebetulnya nomenklaturnya adalah Kementerian Kehutanan. Ini diberikan lagi kepada siapa, saya tidak tahu apakah diberikan lagi kepada penerima semula atau yang 2001 tadi, atau yang bagaimana yang dimaksud, saya sendiri nggak jelas itu ya. Jadi artinya bukan saya tidak jelas, Pak Mahfud memberikan keterangan yang tidak jelas itu. Jadi bukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, saya tidak tahu salahnya Kementerian Kehutanan itu apa, salahnya juga
tadi pemerintah Kota Batam itu apa, ini juga Pak Mahfud tidak memberikan penjelasan, pokoknya salah. Setelah salah diluruskan, setelah diluruskan kemudian saya juga ingin mengoreksi sebetulnya Pak Mahfud itu mendapat masukan dari mana, kok itu di wilayah guna usaha begitu ya. Karena ternyata di Rempang ini dari kurang lebih ya 17.000 hektar luas tanah itu, kita kurang lebih 10.000 hektarnya itu adalah kawasan hutan. Nah kalau kawasan hutan ini ya tidak ada ceritanya itu kemudian diterbitkan sertifikatnya, kecuali memang ada proses mungkin dari kawasan hutan diturunkan menjadi kemudian di situ bisa diterbitkan sertifikatnya. Jadi kalau kawasan hutan itu bukan ranahnya BPN. Saya juga tidak tahu yang dimaksud HGU itu diberikannya juga seberapa luas, itu juga tidak ada penjelasan dari Pak. Jadi kalau sekarang katanya ada kekeliruan terus dikembalikan lagi kepada itu, dikembalikan juga kepada siapa? Karena yang namanya hak atas tanah seperti tadi sertifikat hak guna usaha itu bisa terbit jika dalam prosesnya itu tanah itu sudah clear and clean, artinya clear, sudah berdasar bukti yang ada, si pemohon ini adalah bisa dikatakan atau bisa diakui sebagai pemilik. Di samping itu clean artinya bersih, tidak ada pihak lain yang menguasai fisik tanah itu, baru bisa diberikan hak guna usahanya. Nah kemudian berdasarkan karena Pak Mahfud tadi di dalam pemahaman Pak Mahfud itu adalah HGU, sehingga apa yang terjadi pada tanggal 7 September sampai sedemikian rupa bentrok antara masyarakat yang mendiami pulau itu dengan aparat keamanan yang sedemikian rupa, kita lihat di berita-berita ya, itu cukup memprihatinkan begitu. Nah itu menurut Pak Mahfud adalah pengosongan, bukan penggusuran. Mengapa? Karena sudah terlebih dahulu itu ada yang punya berdasarkan sertifikat HGU tadi begitu ya, sehingga karena ada yang punya, penduduk ini datangnya kan belakangan daripada sertifikat itu tadi. Ini kalau menurut yang saya pahami dari apa yang disampaikan Pak Mahfud ya gitu, sehingga memang benar kalau itu dilakukan pengosongan bukan penggusuran, karena memang sudah ada yang mempunyai hak dan kemudian rakyat masyarakat di situ itu datang belakangan. Jadi sehingga ini baru ketahuan ketika tanah ini akan digunakan sekarang begitu, dengan akan adanya investasi ini sehingga dilakukan pengosongan. Nah itu pemahaman saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Tapi kenyataan yang saya katakan tadi, hak guna usaha itu tidak mungkin terbit, hak apapun lah namanya, hak atas tanah sertifikat tidak mungkin terbit ketika di situ masih atau ada yang sudah menguasai fisik. Itu harus dikeliru, ada kesepakatannya dulu, atau itu antara pemohon dan orang yang menguasai fisik tanah itu harus ada kesepakatan dulu, sehingga kalau mereka bisa mengosongkan, kalau tidak ya itu ada kesepakatan seperti itu, sehingga dianggap oleh BPN itu layak akan diberikan sertifikat. Nah kenyataannya kemudian masyarakat yang di situ itu sudah berada ratusan tahun yang lalu, berarti apa mungkin masyarakat sudah ada di situ duluan, tetapi kemudian 2001 ada sertifikat HGU yang terbit. Nah ini saya mengoreksi Pak Mahfud ini dapat masukan dari mana begitu, sehingga memberi keterangan seperti itu yang membuat akhirnya sekarang menjadi polemik begitu ya. Walaupun sebetulnya pada akhirnya itu diklarifikasi oleh Pak Menteri ATR, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN di hadapan DPR itu, bahwa tidak ada guna usaha di situ. Nah berarti Pak Mahfud ini dari mana? Padahal sudah terlanjur ini menjadi polemik di masyarakat mengenai masalah penggusuran dan pengosongan ini. Demikian ketika Pak Menteri ATR itu mengatakan bahwa tidak ada sertifikat HGU di situ, itu berarti apa yang disampaikan Pak Mahfud itu sudah gugur. Sudah gugur artinya sudahlah, kita tidak usah membahas lagi masalah penggusuran dan pengosongan. Yang artinya ketika pemerintah ingin merelokasi, ya itu tidak boleh juga melakukan pemaksaan. Jadi pemerintah juga tidak mempunyai hak untuk mengosongkan, karena penduduk ini adalah masyarakat adat di situ. Mereka juga mempunyai kok surat-surat sebagai petunjuk bahwa mereka atau memiliki tanah itu. Kan ada katanya ada surat IPEDA, surat dulu kan itu pajak-pajak tanah itu namanya IPEDA, iuran pembangunan daerah. Nah itu sama saja di daerah lain, di Pulau Jawa ini atau di daerah lain di Indonesia, surat-surat pajak tanah seperti itu adalah sebagai petunjuk bahwa si pemegangnya itu memiliki tanah itu. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa masyarakat adat atau siapa yang memiliki status tanahnya itu adalah hak milik adat, maka itu harus dikonversi menjadi hak milik. Berarti mereka itu, kalau di dalam peraturan pendaftaran barunya,
mereka itu mempunyai hak prioritas untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, dan haknya harus hak milik. Sehingga semestinya pemerintah itu justru mempunyai kewajiban untuk memberikan mereka sertifikat hak milik. Jadi sudah jelas ya bahwa di situ tidak ada hak guna usaha. Masyarakat di situ tidak mempunyai sertifikat. Memang tidak mempunyai sertifikat, tapi bukan berarti tidak mempunyai sertifikat itu lalu tanah itu statusnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tidak, karena mereka sudah menempati itu. Karena negara ini tidak memiliki tanah. Negara selamanya tidak memiliki atau tidak mempunyai posisi memiliki tanah tadi. Tapi kalau ada, milik secara adat, status tanahnya itu masih adalah milik masyarakat adat tadi. Itu mengenai antara hak guna usaha dan juga masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Namun demikian mereka itu statusnya secara hukum mereka adalah orang yang mempunyai prioritas untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah. Kemudian bagaimana status BB Batam? Nah ini karena ketika otorita Batam itu dibentuk pada tahun 1971, mereka itu juga diberikan hak pengelolaan HPL. HPL itu bukan hak atas tanah ya. HPL itu adalah tadi hak menguasai negara yang sebagian kewenangannya diberikan kepada pemegang hak pengelolaan. Dan pemegang hak pengelolaan itu selalu harus yang boleh mempunyai HPL, artinya itu adalah hanya instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, badan otorita, BUMN atau BUMD. Nah itu maksudnya yang hanya bisa memperoleh HPL. Tapi HPL itu bukan hak atas tanah. Dia hanya diberikan sebagian kewenangan dari negara ya menguasai tanah yang bersangkutan. Nah, tapi HPL otorita Batam yang sekarang nomenklaturnya berubah menjadi BB Batam itu ternyata belum termasuk yang Rempang dan Galang gitu. Yang kemudian katakanlah ada Kepres kalau nggak salah tahun 93 yang berupa keputusan bahwa kesediaan mengelola itu ada di BB Batam, tetapi itu pun belum langsung itu mendapatkan sertifikat. Dia harus melalui proses pendaftaran tanah dulu di BPN. Nah ini pun sampai saat ini ternyata BB Batam itu belum mempunyai hak pengelolaan yang di Pulau Rempang itu. Kalau Pulau Galang saya nggak tahu. Tetapi kata Pak Menteri ATR ini ada 600 hektar katanya yang itu HPL-nya BB Batam. Nah saya tidak tahu kalaupun sertifikat atau HPL itu ada 600 hektar itu di Pulau Rempang itu yang di sebelah mana gitu. Yang pasti bukan yang di tempat penduduk tadi. Sekali lagi sertifikat itu tidak akan terbit ketika di situ tidak clean. Di situ ada yang menguasai fisik yang sudah ratusan tahun, yaitu yang saat ini yang mau direlokasi saudara-saudara kita suku Melayu itu tadi. Nah, jadi 600 hektar itu sebetulnya sudah ada sertifikatnya, atau kalau saya dapat berita juga dari media online, ada yang mengatakan bahwa itu baru berupa surat keputusan sementara, atau ada yang bilang surat keputusan bersyarat. Nah berarti kan memang di situ baru SK, tetapi itu tidak akan terbit sertifikatnya. HPL itu tidak akan ada. Berarti 600 hektar ini pun sebetulnya belum ada sertifikatnya. Sehubungan dengan hanya masih ada penduduk itu, kecuali 600 hektar itu di luar yang tanah milik adat dari penduduk yang sekarang mereka kuasai itu. Kecuali di luar itu. Nah saya juga tidak tahu. Simpang siur informasi ini antara pejabat satu dan lainnya juga memberi keterangannya berbeda-beda, dan juga tidak ada kejelasan. Seperti contohnya kata Pak Menteri ATR, bagi penduduk yang mau direlokasi ke Pulau Galang mereka akan langsung mendapatkan SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Ya jelas mereka juga memang dasarnya mereka sudah tidak mau meninggalkan tanah leluhurnya. Mereka juga ya buat apa kalau diberikan sertifikat hak guna bangunan. Nah tetapi di dalam pemikiran saya, kalau diberikan sertifikat hak guna bangunan itu berarti apakah di situ itu sudah ada hak pengelolaannya BB Batam atau baru mau diberikan? Karena kalau di atas hak pengelolaan itu tidak bisa dikatakan yang milik, yang bisa hanya guna bangunan dan hak pakai. Jadi memang ini kan ada, pemerintah itu belum memberikan penjelasan yang transparan dan juga yang sebenar-benarnya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Justru pemerintah sendiri itu memberi keterangannya itu hari ini bicara HGB, nanti berapa hari kemudian Pak Menteri Agraria mengatakan ya sudah, yang mau pindah diberikan sertifikat hak milik. Ya berarti di Pulau Galang itu ya belum ada HPL-nya BB Batam juga kalau gitu, karena mereka akan diberikan sertifikat hak milik. Ya seperti itulah hal yang berpolemik, masih memperdebatkan masalah HGU atau masalah penggusuran, pengosongan. Ini adalah cuma
ya bikin capek gitu loh ya, karena sebetulnya itu sudah gugur semua dengan adanya Pak Menteri ATR mengatakan itu tidak ada HGU-nya, berarti sudah gugur. Apalagi proses penerbitan sertifikat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau tidak clean tidak bakal keluar itu. Di samping itu kalau Pak Mahfud mengatakan itu HGU di Pulau Rempang, ya apa iya HGU? Hak guna usaha itu hanya untuk tanah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sementara yang menjadikan dasar bahwa yang disampaikan Kepala BP Batam bahwa dia meneruskan perjanjian tahun 2004 itu untuk kawasan wisata terpadu eksklusif KWTE, bukan pertanian, bukan perkebunan. Nah, kalau itu untuk kawasan wisata, mestinya itu yang diberikan hak guna bangunan atau hak pakai. Itu nanti akan dibangun apa di situ, karena tempat wisata itu HGB. Mungkin selebihnya yang mungkin dipakai taman dan sebagainya itu hak pakai. Karena bukan tanah perkebunan atau tanah pertanian yang kawasan pertanian dan perkebunan yang itu menjadi entitas bisnis. Nah, jadi jelas ya bagi kita, tanah di Pulau Rempang ini memang belum pernah terbit sertifikat HGU-nya, belum juga terbit hak pengelolaannya BP Batam, sehingga ketika penduduk di situ kalau melihat kemarin bentrokan itu kan berarti dipaksa untuk mau direlokasi, itu juga tidak bisa karena berarti nanti akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia di situ, sebagaimana katanya sudah ada beberapa SM yang mereka sudah menginvestigasi di sana dan juga sudah ada beberapa temuan terkait dengan hak asasi manusia. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan status tanah di Pulau Rempang dan di Pulau Galang yang akan dijadikan tempat relokasi saudara-saudara kita. Itu kalau mereka mau, kalau mereka bersedia. Kalau tidak bersedia, saya rasa harus dicarikan solusi terbaik. Kalaupun investasi itu memang harus tetap jalan, teman-teman atau saudara-saudara kita yang mendiami di situ juga mereka bisa dihormati haknya, diakui, maksudnya diakui haknya dan dihormati martabatnya. Nah, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini dan juga kepada yang memberi subscribe dan like-nya. Sampai jumpa lagi kita di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.